Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati jamaah salat isya dan salat tarawih. Alhamdulillah, alhamdulillah, malam ini kita kembali melaksanakan salat isya dan salat tarawih. Mudah-mudahan di malam-malam berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan dan keafiatan lahir dan batin, sehingga insya Allah kita akan bisa melaksanakan secara sempurna seluruh amalia-amalia dalam bulan Ramadan sampai berakhir bulan Ramadan tahun ini, insya Allah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, tema yang diamanahkan kepada kami adalah meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan suci Ramadan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira." Artinya kurang lebih, sungguh terdapat pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri toladan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Qurtubi, pengarang kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, ketika mengomentari dan menafsirkan kata uswah dalam ayat ini, beliau mengatakan bahwa uswatun hasanah, menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam perkara yang berkaitan dengan keagamaan, maka hukumnya wajib. Adapun menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara keduniawian, maka hukumnya adalah mustahab atau anjuran. Ma'asyiral muslimin, jamaah isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang benar, puasa yang mampu membawa kita menjadi insan-insan yang muttaqin, tentulah puasa yang ketika kita melaksanakannya menteladani dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi sekedar tidak makan dan tidak minum di siang hari. Bahkan dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada yang didapat kecuali lapar dan dahaga. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi sampai sekedar menahan lapar dan minum puasa Rasulullah, tapi tentu ada amalia-amalia, ada syiar-syiar Ramadan yang lain yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu untuk sempurnanya Ramadan kita kali ini, alangkah indahnya ketika kita berpuasa dan berada dalam bulan suci Ramadan ini, kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita
dalam melaksanakan setiap aktivitas-aktivitas ibadah dalam bulan Ramadan kali ini. Tentu saja karena keterbatasan waktu, tidak mungkin kita akan menceritakan, menyampaikan semua uswah keteladanan Rasulullah SAW beribadah dalam bulan Ramadan. Tapi dalam kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan beberapa hal yang banyak, terutama adik-adik saya, anak-anak saya, generasi muda sudah mengabaikan, yang merupakan sunnah-sunnah teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika berpuasa. Yang jarang dilakukan itu dan dianggap remeh, pertama adalah Rasulullah SAW mencontohkan dan kita dianjurkan menteladaninya. Kalau masuk bulan Ramadan, agar kata Rasulullah SAW memperhatikan yang namanya kesehatan dan memperhatikan penampilan. Bagaimana mungkin kita melaksanakan aktivitas ibadah yang banyak dalam bulan Ramadan kalau kondisi fisik dan kesehatan kita tidak sempurna? Justru itu dalam riwayat, ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang sahabat yang sakit pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW segera memerintahkan untuk berobat. Bahkan menjaga kesehatan, bagian dari menjaga kesehatan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat, beliau sangat menjaga dan selalu menganjurkan dan mengamalkan untuk senantiasa beliau bersiwak ketika berpuasa. Kecuali waktu tertentu seperti mulai tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Itu bagian daripada proteksi Rasulullah SAW untuk menjaga kesehatan. Walaupun Rasulullah sendiri yang mengabarkan bahwa pamussaimi indallahi atsyabu min rihil misk, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa pada bulan Ramadan adalah lebih harum daripada bau kasturi. Rasulullah SAW juga mengajarkan bagaimana ketika kita berbuka untuk mensegerakan berbuka dan mengakhirkan ketika kita bersahur. Itu juga bagian dari uswah keteladanan Rasulullah SAW agar kita mau menjaga yang namanya kesehatan pada saat bulan Ramadan. Kemudian bagaimana menjaga penampilan? Rasulullah SAW sangat tidak senang apabila melihat orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ada orang yang berpenampilan loyo, lemas, kusut, dan seterusnya. Kenapa? Rasulullah SAW tidak suka seperti itu. Karena sesungguhnya amalia puasa tidak mengajarkan orang untuk bersifat malas, lesu, dan loyo. Itulah sebabnya Rasulullah SAW secara khusus memerintahkan sahabat Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud ketika suatu hari didapatinya dalam keadaan seperti lemas dan loyo. Kata Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud, segera perbaiki penampilanmu. Dan inilah mungkin salah satu rahasianya kaum muslimin yang berbahagia. Kenapa banyak perang, perintah berperang justru banyak terjadi dalam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Yang kedua, sunnah keteladanan Rasulullah yang sering dan jarang, terutama anak-anak muda saya, adik-adik saya, mengamalkannya. Ada satu sunnah Rasulullah yaitu Qailulah. Qailulah itu adalah tidur atau istirahat di siang hari. Rasulullah SAW tidak hanya dalam bulan Ramadan mencontohkan yang namanya Qailulah, tapi di luar bulan Ramadan, apalagi kalau dalam bulan Ramadan, Rasulullah SAW sangat mensunnahkan dan menganjurkan sahabat untuk berqailulah. Rasulullah SAW berqailulah dalam riwayat, apabila waktu musim dingin, musim panas, maka beliau berqailulah sebelum salat duhur. Dan apabila musim dingin, Rasulullah SAW berqailulah setelah salat duhur.
Tradisi Kailula ini berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtiga'ukum min fadlih." Jadi justru di antara tanda kekuasaan Allah, Allah membuat kalian untuk tidur di malam hari dan di siang hari. Makanya redaksi Al-Quran menggunakan kata malam terlebih dahulu baru kemudian siang. Artinya porsi untuk istirahat dan tidur harus lebih banyak pada malam hari, tapi kalau siang hari hanyalah sebagian. Karena itu Rasulullah SAW mencontoh yang namanya Kailula tidak boleh terlalu lama. Biasanya sekitar 10 sampai maksimal 20-25 menit. Tapi Kailula tidak akan bisa dirasakan nikmatnya tidur atau istirahat Kailula apabila bapak-bapak, ibu-ibu kita tidak niatkan sebelum. Jadi kalau sebelum duhur kita lelah, istirahat sejenak, mari kita berniat di siang hari. Saya berniat tidur Kailula atau istirahat Kailula, sunnah karena Allah Ta'ala. Maka insya Allah kita mendapatkan pahala sunnah keteladanan kepada Rasulullah SAW. Plus juga akan mendapatkan manfaat positif daripada beristirahat pada saat-saat yang saya maksud, yaitu apakah menjelang duhur ataukah sesudah pelaksanaan salat duhur. Inilah sunnah yang banyak sudah ditinggalkan orang. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis menegaskan, kenapa kita melaksanakan tidur Kailula? Kata Rasulullah, "Kilu fa inna syaitana la yakilu." Tidur Kailula lah, istirahat Kailula lah, karena setan tidak pernah istirahat Kailula. Itu sebabnya secara khusus Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia memimpin menjadi Amirul Mukminin pada saat siang hari, maka semua orang-orang yang berada di masjid atau beraktivitas diperintahkan oleh beliau untuk segera setidaknya sedikit untuk berkailulah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini, walaupun 2 saja sunnah keteladanan dari Rasulullah SAW, tapi sedikit demi sedikit apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kita amalkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah semakin banyak keutamaan, semakin banyak pahala kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.